Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Muslim on Air yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Keduanya sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam rangka mengemban ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang generasi milenial mau dibawa kemana. Bicara tentang generasi milenial, yaitu generasi antara usia 1981 sampai 1994 ya. Kemudian usia setelahnya 1995 sampai 2009 adalah generasi Z. Nah, Indonesia sekarang banyak didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z ini. Nah, di negeri kita dalam 1 tahun yang lalu, yaitu tepatnya April ya 2022, ada sebuah acara yang kerjasama antara acara Bisnis Indonesia Group dengan PT Bank Negara Indonesia yang mengambil tema Pekan Milenial Naik Kelas. Nah, dari acara tersebut ada 3 fokus pembahasannya. Yang pertama adalah edukasi kepada milenial agar melek finansial, itu yang pertama. Yang kedua adalah mahir berwirausaha. Kemudian yang ketiga adalah cerdas mengambil peluang di era digitalisasi. Kalau kita perhatikan 3 fokus kegiatan di atas adalah semuanya merujuk pada kegiatan ekonomi. Nah, ini wajar ya, karena memang sistem di negeri kita adalah berbasis pada sistem kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme. Maka orientasinya adalah semuanya terletak pada ekonomi. Yang pertama tadi adalah melek finansial. Nah, di mana melek finansial itu kemampuan mengelola finansial keuangan secara teratur dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, supaya apa? Agar mencapai kesejahteraan hidup. Nah, sehingga arahnya adalah untuk meraih kebahagiaan sebanyak mungkin, meraih kesejahteraan sebanyak mungkin supaya bahagia. Sehingga di sini adalah tolok ukurnya kebahagiaan itu dilihat dari bagaimana dia memperoleh ekonomi yang banyak, yang melimpah gitu. Nah, maka dari acara ini milenial itu digenjot agar bisa menguatkan ekonomi negara, menguatkan sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian yang kedua tadi adalah mahir berwirausaha. Maka kalau milenial mahir mampu berwirausaha dan sukses, tentu akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak, dapat mengurangi angka pengangguran yang tinggi. Kalau kita lihat setelah masa pandemi ini, pengangguran kan tentunya sangat banyak. Nah, maka dengan adanya acara seperti ini, maka diharapkan milenial itu bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Nah, dalam berwirausaha tentu kan membutuhkan yang namanya modal dan bagaimana memasarkan. Nah, karena dengan sistem ekonomi kapitalisme tentu tidak akan lepas dari sistem yang bertentangan dengan Islam, yaitu sistem ribawi. Nah, inilah yang membedakan dengan sistem Islam. Dalam masalah pemasaran produk-produk yang dihasilkan misalnya dari seorang milenial yang telah berwirausaha, tentu akan berhadapan dengan pasar-pasar global. Maka harus bisa bersaing dengan pasar-pasar global. Maka di sini milenial dituntut bisa menciptakan produk-produk yang bisa bersaing dengan produk-produk
misalnya produk luar negeri begitu ya. Sehingga yang ketiga ini adalah milenial harus cerdas menghasilkan produk yang laku, yang bisa bersaing dengan pasar global. Nah, maka dibutuhkan strategi atau trik marketing yang bisa jemput bola gitu ya. Dengan kalau kita lihat dengan permainan jempol kita saja itu bisa melakukan jual beli ataupun juga bisa melakukan pembayaran secara langsung. Bisa kita baca ini arahnya kemana, bahwa yang akan diuntungkan besar adalah para pemilik marketplace tersebut. Sementara para milenial itu hanya sebagai pengisi lapak-lapak dagangannya saja. Dan siapa pemilik marketplace tersebut? Tentunya para pemilik modal besar. Jadi jelas generasi milenial mau dibawa kemana? Ya tentunya untuk menguatkan, untuk memajukan sistem ekonomi yang ada sekarang ini, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Sebagai seorang muslim, mempelajari ilmu-ilmu marketing ya tentu boleh ya, dan menerapkannya juga boleh gitu. Tetapi jangan sampai kita dimanfaatkan untuk melanggengkan sistem ekonomi kapitalisme ini. Cara pandang kapitalisme dalam masalah kebahagiaan itu dilihat dari atau diukur dari kekayaan yang melimpah ruah. Nah, yang berbeda dengan Islam, bahwasanya kebahagiaan itu bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilaku kita. Dalam Islam itu generasi disiapkan sebagai pemikir yang harapannya bisa menjadi penjaga peradaban Islam. Nah, kegemilangan Islam diketahui banyak ilmuwan ya, banyak ilmuwan yang ahli di bidang agama, juga ahli dalam bidang-bidang lainnya ya. Mereka dari kecil sudah giat, rajin ya, tekun beribadah, mengkaji Islam baik yang tersirat maupun tersurat. Kemudian mereka melakukannya melakukan perenungan, uji coba, kemudian juga bisa menerapkan dalam kehidupannya, mempraktekkan, melakukan praktek-praktek dalam laboratorium, sehingga lahirlah seorang ilmuwan-ilmuwan yang tidak hanya ahli dalam agama tetapi juga ahli dalam berbagai bidang. Misalnya ada Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, kemudian juga ada Al-Jazari misalnya penemu robotik, kemudian ada Ibnu Haytham juga dalam ilmuwan optik dan lain-lainnya, banyak sekali ya. Pemirsa Muslim On Air yang dirahmati Allah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya cara pandang sistem ekonomi kapitalisme dengan Islam adalah sangat jauh, sangat berbeda. Dimana kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme mengarahkan generasinya agar mampu atau fokus pada ekonomi semata. Sementara dalam Islam mengarahkan generasinya sedari kecil, menanamkan kekuatan pemikiran yang akan menghantarkan mereka agar menjadi ahli-ahli agama, politik, ilmuwan yang melahirkan berbagai penemuan untuk memudahkan umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, demikian yang dapat kita kaji dalam pertemuan dalam kajian kali ini. Semoga apa yang kita kaji ini menjadikan kita sebagai seorang muslim agar generasi-generasi kita tidak terjebak dengan sistem ekonomi kapitalisme, tapi menjadi generasi-generasi pemikir yang menjadi ahli agama dan juga ahli dalam berbagai kehidupan yang lainnya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.